Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Bertemu kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi pada hari Senin ini. Di minggu yang baru ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk memulai hari kita. Oleh karena itu, sebelum kita melangkah, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, dengan pengasihan-Mu kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh diberi kesempatan untuk menghirup udara yang baru dan kami boleh merasakan berkat Tuhan yang baru pada hari ini. Kami akan memulai kegiatan kami Tuhan dan kami akan melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas kami dalam kehidupan kami. Namun kami adalah manusia yang terbatas, kami adalah manusia yang lemah, oleh karena itu kami selalu membutuhkan pertolongan dan juga hikmat daripada Tuhan. Berfirmanlah dan berikanlah kami hikmat agar kami mampu untuk menyelami setiap firman yang kami baca dan kami dengarkan. Dengan begitu kami dapat melaksanakan hari-hari kami dengan tidak sia-sia, karena kami tahu bahwa kami berpegang kepada Tuhan yang adalah penuntun dan pedoman hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman hari ini diambil dari surat Efesus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat pertama sampai 10 yang berbunyi demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya, dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap umat yang tidak hanya mendengarkan firman namun melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, sebagian besar dari kita mungkin pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Dalam proses jatuh cinta, pernahkah saudara-saudara diperhadapkan dengan pertanyaan, apa alasan saudara-saudara bisa jatuh cinta? Mungkin ada yang menjawab, saya jatuh cinta karena dia buat saya nyaman. Atau saya jatuh cinta kepada dia karena saya butuh dia dalam hari-hari saya. Karena menurut saya ketika ada dia, maka saya bisa bersemangat, gitu ya. Atau saudara-saudara punya alasan, misalnya isi dompetnya tebal, gitu ya. Atau dia orangnya tidak pelit, maka saudara-saudara merasa aman dalam finansial atau dalam kebutuhan yang saudara-saudara butuhkan dalam hari-hari. Atau ketika saudara-saudara dipertanyakan dengan pertanyaan tersebut, saudara-saudara justru bingung apa alasan sebetulnya, gitu ya. Mungkin di awal-awal ada alasannya, tetapi pada kemudian hari saudara-saudara mengikuti apa adanya. Saudara-saudara berusaha untuk mencintai dan menghargai kenaturalan manusia atau apa adanya orang tersebut, sehingga saudara-saudara belajar untuk mencintai apa adanya. Namun firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kembali kepada kita, saudara-saudara, bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memiliki kasih setulus kasih Allah kepada manusia.
Tidak ada satu orang pun yang memiliki kasih yang tidak terbatas seperti kasih Allah kepada manusia. Kasih tanpa alasan hanya dimiliki Allah kepada manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada surat Efesus ini kita diingatkan kembali bahwa dahulu kita sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang kita lakukan. Saudara-saudara mungkin ingat kisah keselamatan yang telah Yesus Kristus berikan kepada kita, bahwa dulunya kita adalah hubungan yang baik dengan Allah. Namun karena dosa dan pelanggaran yang dilakukan, maka hubungan yang baik ini menjadi putus, renggang, bahkan putus. Bukan karena inisiatif kita, namun karena inisiatif dari Allah itu sendiri. Allah memberikan anaknya manusia yang tunggal agar kita diselamatkan. Apa arti diselamatkan? Arti diselamatkan berarti kita mendapatkan kembali hubungan yang erat dengan Allah. Kita kembali seperti dulu ketika kita masih bersama-sama dengan Allah. Kita yang dulunya mati diselamatkan oleh Tuhan sehingga kita bisa menjadi orang yang hidup baru. Tidak hanya kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, namun dalam Efesus ini pada ayatnya yang ke-6 kita diingatkan kembali bahwa di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi saudara terkasih, tidak hanya kita dilindungi dalam hidup kita sehari-hari, namun ketika kita akan kembali kepada Allah Bapa, kita pun juga akan bersama-sama dengan Dia di surga. Oleh karena itu, kasih yang tak terbatas ini hanya dimiliki oleh Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita sadar akan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kembali taat kepada Tuhan. Pada masa Raya Prapaskah ini, kita diingatkan untuk kembali kepada Tuhan, bertobat. Dan ketika kita bertobat, maka kita berjanji kepada diri kita sendiri bahwa kita akan taat kepada Tuhan. Kita akan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kita. Bila kita mengeraskan hati dan tetap hidup dalam dosa, sesungguhnya kita tidak menghargai kasih Tuhan itu sama sekali. Oleh karena itu, saudara-saudara, hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena kasih dan ketaatan itu menyatu, tidak terpisahkan. Ketika saudara-saudara mengasihi Tuhan dan sesama, maka saudara-saudara pun taat kepada firman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada muridnya pada Injil Yohanes pasal 14 ayat 23, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Artinya dalam setiap apapun yang kita lakukan, mari kita mengingat kembali kebaikan Tuhan. Dan ketika kita mengingat segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan bagi kita, maka kita pun akan menaatinya. Sama seperti ketika kita mengasihi dan mencintai orang di sekeliling kita, maka kita pun akan berusaha tidak menyakiti hatinya. Kita akan berusaha juga berkorban agar orang yang kita kasihi bisa berbahagia. Maka dari itu jangan saudara-saudara juga lupakan kebaikan Tuhan. Karena kasih yang tak terbatas itu sesungguhnya hanya dari Tuhan. Sehingga mari senangkan juga hati Tuhan. Mari taat kepadanya dan mengasihinya dengan segala perbuatan dan tindakan maupun ucapan yang kita lakukan dalam hari lepas hari. Mari saudara-saudara dalam langkah ke depan kita mengingat kebaikan Tuhan dan taat kepadanya. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh digenapi lagi oleh firman Tuhan. Kami boleh dengan kasih-Mu diingatkan kembali untuk mengingat kebaikan Allah, untuk mengingat kasih-Mu yang tiada duanya, kasih-Mu yang tak terbatas bagi kami. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang seringkali luput. Oleh karena itu, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami atas keluputan yang telah kami lakukan. Ampuni kami atas segala kesalahan yang telah kami lakukan, agar kami sadar betul akan kasih yang Tuhan berikan kepada kami.
Dan ketika kami menyadarinya, maka ajarkan kami juga Tuhan untuk selalu berkomitmen untuk taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga dalam segala perbuatan dan kata-kata yang keluar dari mulut dan tubuh kami tidak mengecewakan Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan berkenan bagi Tuhan dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Hari ini ketika kami akan mengawali segala aktivitas kami, kiranya hikmat yang telah Engkau berikan dapat kami pakai dengan baik. Hikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dapat kami pergunakan dengan bijaksana. Sehingga dalam setiap hari atau aktivitas yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia, namun boleh mendatangkan kebaikan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Teruntuk kami maupun orang-orang yang kami kasihi yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan juga terus rangkul. Kiranya kekuatan daripada Tuhan dapat mereka rasakan, agar dalam rasa sakit yang mereka rasakan, mereka boleh berpengharapan hanya kepada Tuhan. Di antara kami pun yang saat ini sedang dalam banyak pergumulan, banyak permasalahan, kiranya Tuhan juga turut sertai mereka, agar dalam setiap apapun itu Tuhan yang menjadi nomor satu bagi mereka, sehingga mereka boleh mengambil jalan keluar terbaik, karena itu semua berasal dari pimpinan Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa yang sangat kami kasihi, bangsa yang sangat kami hargai, terbukti dengan banyaknya partisipasi dari rakyat untuk memajukan negara ini. Partisipasi rakyat untuk memilih pemimpin yang dapat memimpin kami dengan baik. Kiranya Tuhan segala keputusan, segala hasil yang kami terima, boleh kami terima dengan lapang dada, boleh kami terima dengan baik, dan boleh kami dukung dengan seluruh perbuatan kami sendiri dimanapun kami berada. Karena kami tahu Tuhan, berapapun pekerjaan besar yang dilakukan oleh negara kami, itu semua juga dimulai dari diri kami sendiri. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.